Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, kita bertemu lagi dalam mapel fikih. Kali ini kita akan membahas tentang kurban. Masih bersama saya Bu Lina Hidayatunisa di MTS Negeri 1 Kota Semarang. Selanjutnya simak materi berikut ya. Kurban. Bagi umat Islam, kurban ini adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan ibadah kurban ini sudah ada sejak Nabi Adam alaihi salam. Sudah ada syariat tentang kurban. Hal ini dapat diketahui dari kisah Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam alaihi salam, di mana kurban salah satu dari mereka ini tidak diterima karena ada unsur ketidakikhlasan. Demikian juga dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Keduanya merupakan hamba Allah yang taat dan pantas untuk diteladani karena keikhlasan dalam mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kurban. Nah, apa sih kurban itu? Pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab qoriba yaqrobu kurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Hari tasyrik ini adalah tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dasar hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad ya, diingat-ingat, hukumnya kurban ini adalah sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nazar atau janji. Nah, jadi kalau dalam kondisi biasa, kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkad, berarti ini sunnah yang dikuatkan gitu ya, sunnah yang kuat. Tetapi kalau nazar atau janji, ini hukum berkurbannya menjadi wajib. Nah, jadi hukum kurban ini bisa sunnah muakkad, bisa wajib. Sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu, tetapi kalau dia punya nazar atau janji untuk berkurban, maka kurban ini hukumnya wajib. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib. Mereka menggunakan dasar hukum dari hadis Rasulullah sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrayanna musallanan. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ini hadis riwayat Ahmad. Namun menurut jumhur ulama Syafi'iyah bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Dalam pandangan Islam, orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakan kurban maka dikategorikan orang yang tercela, bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ani bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba alayya an-nahru. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, aku diperintahkan menyembelih kurban. Walam yuktab alaikum, dan kurban tidak wajib bagimu. Ini adalah hadis riwayat Ad-Daruqutni.
Selanjutnya, ketentuan hewan kurban. Jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Hewan yang diternakkan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya. Nah, yang termasuk bahimatul an'am ini adalah unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya digunakan untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Sedangkan hewan yang paling utama untuk berkurban secara berurutan adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Adapun syarat hewan kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat hewannya ini adalah cukup umur, yaitu unta berumur 5 tahun memasuki 6 tahun. Kalau sapi dan kerbau ini dia berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Kalau kambing ini berumur 2 tahun yang memasuki 3 tahun, dan domba berumur 1 tahun memasuki 2 tahun. Ini salah satu syarat hewan kurban, diantaranya adalah cukup umur. Ketentuan hewan kurban berikutnya adalah tidak dalam kondisi cacat, yaitu matanya tidak buta, sehat badannya, kakinya tidak pincang, dan badannya tidak kurus kering. Ini syarat hewan kurban yang kedua. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, "La yajuzu minad duhaya al-awra'ul bainu awaruha wal arja'ul bayinu arajuha wal maridatul bayinu maraduha wal ajufa'u allati la tunqi." Artinya, ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Nah, nggak boleh dijadikan kurban ya. Buta matanya yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya ketika berjalan, dan hewan yang sangat kurus seperti tidak memiliki sumsum. Nah, ini 4 hewan yang tidak boleh dijadikan hewan berkurban ya. Hewan untuk kurban ini adalah hadis riwayat An-Nasa'i. Untuk sapi, kerbau, kambing, atau domba yang tanduknya pecah 1 atau dua-duanya, maka sah untuk dijadikan kurban karena tidak dikategorikan cacat. Namun, hewan yang lahir tanpa daun telinga atau telinganya hanya 1, maka tidak sah sebagai hewan kurban. Selanjutnya, waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah yang pertama pada hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha ini adalah tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. Hal ini berdasarkan riwayat dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Ia berkata, "Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri ba'da shalah faqala man shalla sholatana wa nasaka nuskana faqad asaba nusuka wa man nasaka qabla sholati fatilka syatu lahmin." Rawahul Bukhari. Artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada hari nahar atau hari raya kurban. Setelah sholat, beliau bersabda, "Barang siapa yang sholat seumpama kami sholat dan menyembelih seumpama kami menyembelih," yaitu setelah sholat, "maka sungguh ia telah benar. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu daging kambing biasa, bukan kurban." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi menyembelihnya ini harus pada hari raya Idul Adha tanggal 10 setelah sholat Idul Adha, tidak boleh sebelumnya. Kemudian yang kedua, waktu yang sah untuk berkurban ini juga pada hari tasyrik. Kalau yang pertama Idul Adha pada tanggal 10 dan pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah.
an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu ayyamit tasyriqi dzabahun. Artinya Jubair bin Mut'im radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi ini tadi waktu untuk menyembelih hewan kurban adalah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 dan pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian tempat melaksanakan kurban. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadbahu wa yanharu bil musalli. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian tempat melaksanakan kurban. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadbahu wa yanharu bil musalli. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya adalah sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Hal-hal yang disunahkan saat menyembelih hewan kurban adalah: yang pertama, hewan kurban hendaknya disembelih sendiri jika orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. An Anas radhiyallahu anhu qala, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini wa dabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala shifahihima." Rawahul Bukhari. Artinya dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing yang putih dan bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri dengan membaca basmalah dan takbir, serta meletakkan kakinya pada leher kambing tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apabila pemilik kurban tidak bisa menyembelih sendiri, sebaiknya diserahkan pada orang alim dan ahli dalam melakukan penyembelihan. Kemudian orang yang berkurban dianjurkan ikut datang menyaksikan penyembelihannya. Kemudian sunnah dalam berkurban yang kedua adalah disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Dzulhijjah untuk tidak memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah. An Ummi Salamah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum ayyudhiya fala ya'khudh min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhiya." Artinya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang kalian hendak berkurban, maka janganlah dia mengambil rambut dan kukunya sedikit pun hingga dia menyembelih kurbannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, larangan dalam hadis di atas hanya berdampak pada hukum makruh jika melanggarnya. Jadi kalau orang yang mau kurban kemudian dia pada mulai masuk bulan Dzulhijjah pada tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dia kok memotong kuku atau rambutnya, ini hukumnya makruh ya. Dianjurkan untuk tidak memotong kuku kalau memang dari awal dia udah niat nanti tanggal 10 mau kurban. Jadi ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah
tidak dianjurkan, disyariatkan untuk tidak memotong kuku dan rambut. Kalau memotong kuku dan rambut hukumnya makruh. Kemudian daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah dengan ketentuan sebagai berikut ya. Kalau kurban dibagikannya dalam kondisi mentah, 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk tetangga sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Tujuan pembagian ini untuk mengikat tali silaturahim dan sebagian untuk dirinya sendiri yang berkurban ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Al-Hajj ayat 28. Artinya, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 28. Penyembelih hewan kurban atau pengurus kurban boleh saja menerima daging kurban, tetapi bukan sebagai upah menyembelih atau upah mengurus hewan kurban. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, An Ali qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiya jazzara minha wala nahnu nu'tihi min indina, rawahu Muslim. Artinya dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku menyedekahkan daging, kulit dan jilalnya. Jilal itu kulit yang ada pada punggung unta untuk melindungi dari dingin. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Ini hadis riwayat Muslim. Demikian pula dilarang menjual daging kurban. Dilarang menjual daging kurban. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wala tabi'u luhumal hadyi wal adhahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha, rawahu Ahmad. Janganlah engkau jual daging denda haji dan kurban. Makanlah dan sedekahkanlah serta ambillah manfaat dari kulitnya, dan janganlah engkau jual kulit itu ya, nggak boleh menjual daging ataupun kulitnya. Selanjutnya adalah tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta. Kemudian penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Dapat pula ditambah bacaan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Para saksi pemotongan hewan kurban dapat turut membaca takbir Allahu Akbar. Penyembelih membaca doa qabul, doa supaya kurban diterima Allah, yaitu Allahumma minka wa iyyaka. Allahumma taqabbal min, sebut nama orang yang berkurban. Artinya, ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu ya Allah. Terimalah dari nama orang yang berkurban tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah hikmah ibadah kurban.
Ibadah kurban selain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh ridhonya, juga sebagai ibadah sosial dengan menyantuni kaum lemah. Ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan serta menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Di antara hikmah berkurban adalah sebagai berikut: bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara yang kaya dan yang miskin, sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. Kemudian ikut meningkatkan gizi masyarakat ya. Jadi hikmah ibadah kurban ini ada hikmah vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada hikmah horizontal antara manusia satu dengan manusia yang lain, atau hikmah sosial.